Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal atau rangkuman dari jurnal. Jurnal. Jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal atau Book of Original Entry. Jenis jurnal. Jenis jurnal terbagi dalam kedua jenis. Yang pertama jurnal umum atau general journal. Yang kedua adalah jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum jenis transaksi perusahaan yang masih sedikit. Kalau jurnal khusus special journal, jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang keempat, untuk menciptakan pengendalian intern. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Yang kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok-pokok penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal berkolom posting ke buku besar cukup satu kali. Nama kolom dalam jurnal harus disesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka terjadi diringkas dalam rekening bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pembukuan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Faktur penjualan. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jurnal penjualan ke faktur dan bukti pengiriman. Langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensinya tinggi, jurnal khusus. Yang frekuensinya rendah, jurnal umum. Pembuatan jurnal standar. Pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan. Penjualan barang dagangan dengan cara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Yang terakhir, jurnal umum atau memorial. Jurnal penjualan 1. Ilustrasi 1. Langkah-langkahnya misal perusahaan 1 menentukan nilai persediaan ke metode periodik. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. 3. Info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan. Jurnal standar. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Jurnal khususnya adalah sebagai berikut. Jurnal penjualan 2. Ilustrasi 2. Langkah-langkahnya misal perusahaan 1 menentukan nilai persediaan ke metode perpetual. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. 3. Info yang diinginkan hanya piutang dagang, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Jurnal standar. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Jurnal khususnya adalah sebagai berikut. Jurnal khususnya adalah sebagai berikut.
Jurnal pembelian, ilustrasi langkah-langkahnya bisa perusahaan satu menentukan nilai persediaan ke metode perpetual, selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Info yang diinginkan hanya jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, uang muka, PPN. Jurnal standar, persediaan barang dagang 1 di debit, persediaan barang 2 di debit, PPN masukkan di debit, utang dagang di kredit. Jurnal khususnya adalah sebagai berikut. Jurnal penerimaan kas, ilustrasi langkah-langkahnya bisa perusahaan satu menerima yang paling sering dari hasil penagihan piutang penerimaan lainnya, misal dari pinjaman bank, pendaftaran bunga, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. 2. Potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon atau hampir selalu dimanfaatkan. Jurnal standar, kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang kredit, lain-lain kredit. Jurnal khususnya adalah sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam rangkuman kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.